Mari siapkan hati kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Dalam segala kesederhanaan kami beribadah dengan cara online dan kami yang jemaat tinggal di rumah, tapi kami percaya waktu kami sungguh-sungguh tidak mengurangi berkat yang kami terima. Karena itu, layakan hamba-Mu, Roh Kudus bersama hamba-Mu, sampaikanlah isi hati Bapa untuk kami. Berkati anak-anak-Mu yang mendengar di rumah, berkati kami semua dengan hikmat, kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau kami buat dalam hidup kami. Segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu konsentrasi kami, satu hati kami tolak dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami akan belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Senang jumpa walaupun hanya lewat rekaman online ini, ya, karena keterbatasan kami semua. Nah, hari ini kita sama-sama akan mendengarkan pesan penggembalaan, yaitu berita setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ya, atau berita pasca kebangkitan. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari-hari terakhir ini ada banyak orang yang di medsos itu nyundul, ya. Nah, bagaimana itu Mazmur 91? Kalau Tuhan lindungi, kenapa itu pendeta-pendeta banyak mati di Lembang dan sebagainya, ya? Sehingga ada banyak jemaat yang kemudian bertanya, iya ya, katanya Tuhan lindungi, kok bisa begitu? Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam berita setelah kebangkitan Tuhan Yesus, mari kita ulang merenung, ya. Penderitaan Tuhan Yesus, bahkan kematiannya, sebenarnya dia sudah kasih tahu jauh hari kepada murid-muridnya. Tetapi apa yang terjadi saat Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, ya? Nah, kalau kita lihat, ada yang bilang orang lain dia tolong, dirinya sendiri dia tidak tolong. Nah, lalu apa yang terjadi? Pada waktu dia disalibkan, kita bisa melihat begitu rupa. Orang mungkin masih berpikir, jangan-jangan datang malaikat untuk menolong dia, lalu dia dinobatkan menjadi kaisar, ya, membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Tapi apa yang terjadi itu tidak terjadi, ya. Apa yang diharapkan tidak terjadi. Nah, akibatnya apa? Kita akan pelajari hari ini bagaimana ada banyak iman daripada murid-muridnya itu berguguran. Begitu juga hari-hari terakhir ini, kalau orang Kristen, ya, mau pikir lihat-lihat itu di medsos, ya, bagaimana ahli-ahli bersilat lidah, ya, ahli-ahli putar-putar kata itu mulai menghakimi, katanya Mazmur 91 ini dah. Nah, banyak yang bisa bingung. Tapi hari ini kita mau belajar berita pasca kebangkitan ini. Dari sini kita bisa melihat apakah kita akan gugur imannya atau kita tetap teguh dalam Tuhan. Ya, karena itu mari kita baca lebih dulu di dalam Injil Matius pasal 16. Injil Matius 16 ayat 21 dan 22. Injil Matius 16 ayat 21 dan 22. Demikian bunyinya. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
Kata Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Nah, ini saudara. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus sudah kasih tahu lebih dulu bahwa dia akan alami itu. Ya, apa yang hari-hari terakhir ini kita lihat, ya kita tidak berbicara tentang para hamba Tuhan yang meninggal karena apa? COVID-19 itu. Tapi kita berbicara tentang apa? Setelah kita melihat hamba-hamba Tuhan yang di Lembang, lalu dia meninggal karena COVID-19 atau banyak hamba Tuhan yang lain. Nah, bagaimana kita? Apakah kita ini seperti yang dialami oleh murid-murid? Nah, karena itu di dalam berita pasca kebangkitan ini, ya, berita setelah Tuhan Yesus bangkit, mari kita mau belajar, ya. Mengapa ada murid-murid yang kemudian mengalami cacat imannya? Lalu kita akan belajar apa reaksi Tuhan Yesus, begitu ya. Nah, yang pertama dulu kita mau belajar tentang murid yang cacat iman percayanya. Siapa itu? Thomas yang disebut Didimus, ya. Mari buka Alkitab saudara, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Mari baca sama-sama. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Beberapa hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Terus kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Nah, saudara dikasih Tuhan, mengapa Thomas melihat baru percaya? Saya ingin beritahu saudara, secara umum murid-murid punya pikiran bahwa Yesus datang ya ke Israel itu apa? Untuk melepaskan Israel dari penjajahan Romawi. Begitu. Nah, mana buktinya? Kita baca dalam Lukas 24 ayat yang ke-17 sampai 21. Ya. Jadi Lukas 24 ayat 17 sampai 21. Kita akan melihat di sini buktinya. Ya, 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka bersaksilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah kau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaannya dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Terus
Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, haleluya, saudara dikasih Tuhan. Ya, mengapa Thomas nanti melihat baru mau percaya? Mengapa? Karena kita lihat sejak awal mereka ikut Tuhan, hanya dia pikir kalau Tuhan nanti jadi raja, Tuhan Yesus jadi raja, ya akan membebaskan mereka dari jajahan Romawi, begitu ya. Nah, buktinya di mana itu ayat 21 yang kita baca tadi. Lalu apa yang terjadi? Kalau kita perhatikan, itulah sebabnya pada waktu nats yang kita baca tadi pertama, Matius 16 itu, Tuhan sudah memberitahu mereka bahwa dia akan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak perhatikan itu. Petrus malah bilang, tidak mungkin itu terjadi. Jangan bicara begitu begitu. Nah, jadi mereka tidak memperhatikan itu. Nah, apa yang kita bisa petik dari cerita ini, saudara yang dikasih Tuhan? Yang kita bisa dipetik di sini adalah apa? Mereka percaya Tuhan Yesus, tapi mereka tidak memperhatikan ya apa yang Yesus katakan. Akibatnya cobaan datang gugur imannya. Nah, kalau kita perhatikan perkataan dari Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 3 ayat 36. Yohanes Pembaptis, dia orang yang berjalan lebih dahulu, soalnya ya, Yohanes 3 ayat 36, mari kita baca 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepada anak, dia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Jadi dengan kata lain, saudara, ya Yohanes Pembaptis bilang apa? Kita percaya kepada Yesus, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi selain percaya itu harus taat juga kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, sebagai contoh, ya, satu ketika, ya, murid-murid mengalami masalah gelombang, ya. Tengah malam ini kena angin sakal, perahunya tidak bisa maju, terputar-putar saja, dan ombak besar mulai datang, ya. Mereka ketakutan. Nah, dikatakan apa? Tuhan Yesus datang, Tuhan berjalan di atas air. Lalu mereka bilang, wah itu hantu. Nah, lalu terjadilah percakapan. Kemudian Petrus bilang begini, kalau engkau itu guru, suruhlah aku berjalan, suruhlah aku datang. Ya, mari kita lihat dalam Matius 14 ya ayat 27 sampai Matius 14 ayat 27 sampai 31. Ya, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Terus kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, waktu Petrus percaya dan dia taat apa kata Tuhan Yesus, datanglah. Dia bisa berjalan di atas air. Tapi begitu konsentrasinya mulai pecah, dia sudah tidak memperhatikan ya tadi ucapan Tuhan Yesus. Dia datang, dia mulai melihat ombak yang besar. Lalu dia mulai takut, lalu kita bilang begitu, lalu dia terjadi, dia mulai tenggelam. Waktu dia tenggelam, guru tolong. Nah, Tuhan bilang apa?
Tolong dia, hai orang yang kurang percaya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, berarti ya yang kita bisa perhatikan di sini adalah apa? Percaya dan taat kepada apa yang Yesus katakan. Ya, dengan kata lain, ya, percaya kepada Tuhan Yesus juga harus perhatikan dan taat kepada apa yang Yesus katakan. Nah, Petrus waktu percaya dan taat kepada perkataan Yesus, dia bisa jalan di atas air. Tetapi apa yang terjadi setelah dia terpengaruh keadaan sekelilingnya, dia mulai tenggelam. Ya, karena itu hal yang kita bisa pelajari, yang pertama saudara ingat baik-baik, ya, dalam menghadapi COVID-19 ini, dalam menghadapi hal-hal yang buruk, kita mulai takut, ya, keadaan ekonomi mulai memburuk dan sebagainya, tidak ada order, tidak ada kerjaan, sementara biaya hidup tetap harus keluar, ya, lalu kita mulai dibingungkan dengan apa yang keluar di medsos, pendeta saya bisa mati, berarti mana perlindungan Tuhan? Nah, kita mulai bingung. Saya kasih tahu saudara, orang Tionghoa bilang begini, jangan tokuang censi, jangan mau bikin pusing segala macam gitu. Ya, kalau kita mau terlalu mau pusing segala macam, nanti kita pusing sendiri, bingung sendiri. Maka yang perlu kita lihat adalah apa? Berita pasca kebangkitan ini adalah apa? Percaya kepada Yesus, perhatikan apa yang Dia katakan dan lakukan. Waktu kita perhatikan dan kita mulai lakukan, maka seperti Petrus mengalami hal yang luar biasa. Ya, tidak ada orang bisa jalan di atas air, tapi Petrus waktu dia percaya dan dia taat apa yang Tuhan Yesus suruh, dia mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Dia bisa berjalan di atas air. Ya, karena itu sesederhana apapun saya dan saudara, ya, semiskin apapun kita, mungkin pada waktu kita kena penyakit dan sebagainya, ya, dengan baik. Berita pasca kebangkitan ini adalah apa? Percaya Yesus sungguh-sungguh, perhatikan dan taati apa yang Dia katakan. Maka sesederhana apapun kita akan melihat perkara yang besar. Nah, semiskin apapun kita sedang menghadapi persoalan sakit penyakit apa? Waktu kita percaya, memperhatikan apa yang Yesus katakan, perhatikan firman Tuhan dan mulai lakukan, kita akan mengalami banyak hal yang besar. Saya sudah mengalami itu, saudara, ya, sudah sering saya saksikan itu. Karena itu pesan berita pasca kebangkitan ini, sekali lagi ingat baik, percaya kepada Tuhan Yesus, perhatikan firman Tuhan dan mulai belajar untuk melakukan. Sekecil apapun kemampuan kita pasti waktu kita mulai buat itu, kita akan melihat hal yang luar biasa. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang kita mau pelajari adalah apa? Reaksi Tuhan Yesus melihat murid-murid yang gagal imannya. Apa reaksi Tuhan Yesus melihat murid-murid yang gagal imannya? Mari kita baca Yohanes 21 ayat 12 sampai 18. Yohanes 21 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus pada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? So, mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Terus sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?
Jawab Petrus padanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus padanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Terus kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Terus, aku berkata padamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Haleluya. Saudara, apa yang kita bisa pelajari tentang reaksinya Tuhan Yesus ya melihat murid-muridnya itu mengalami cacat iman. Ya, kita bisa melihat ya bagaimana Petrus menyangkal dia 3 kali. Nah, dalam cerita ini ya waktu mereka masih kumpul-kumpul, semua sudah hilang harapannya ya. Karena apa? Dia pikir Yesus itu begitu hebatnya bikin mujizat, lalu dia pasti akan jadi raja Israel dan melepaskan Israel dari penjajahan. Nah, ternyata mereka melihat malah disiksa, ya, dibunuh, disalib. Nama orang mulai teriak lagi. Orang lain dia tolong, dirinya sendiri dia tidak tolong. Ayo tolong dirimu sendiri, begitu. Tapi tidak ada apa-apa sampai mati di kayu salib. Nah, sesuatu dikasih Tuhan, ya. Waktu kumpul-kumpul dalam keadaan mungkin putus asa, lalu Petrus bilang, saya mau pergi tangkap ikan. Lalu Thomas Didimus bilang, aku juga ikut. Dan lain juga, aku juga. Lalu pergilah mereka tangkap ikan. Dan apa yang terjadi? Semalam-malaman di danau Tiberias tidak mendapatkan apa-apa. Dalam keadaan gagal itu Tuhan Yesus datang. Nah, seperti yang kita baca tadi. Nah, ada hal yang kita perlu perhatikan di sini, ya. Dari cerita percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus. Kalau kita manusia, ya, misalnya kita punya murid yang mulut besar, yang bilang, guru, ini mereka semua boleh tinggalkan kau kalau kau punya masalah, tapi aku tidak pernah, aku akan mati duluan. Ternyata dia malah menyangkal. Terus waktu ketemu apa yang kita bilang? Waktu dia mau ini, terus bilang, katanya kau ini, ternyata kau menyangkal. Tidak usah datang sini, pergi saja. Kan begitu soalnya. Nah, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Kalau kita baca percakapannya dalam bahasa Indonesia, kita tidak bisa nangkap terlalu. Tapi kalau kita membaca percakapannya di dalam terjemahan aslinya, itu disebut begini. Tuhan Yesus tanya Petrus, Petrus, agak maukah engkau kepadaku? Kenapa Tuhan tanya begitu? Karena selama itu si mulut besar yang selalu bilang, dia betul-betul cinta Tuhan, begitu. Maka Tuhan bilang, agak maukah engkau kepadaku? Apakah engkau mengasihi aku dan kasih yang rela berkorban? Nah, Petrus dengan tertunduk, ya, malu-malu dia bilang, guru, aku cuma fileo. Artinya apa? Aku mengasihi engkau tapi dengan kasih persaudaraan.
Ya, dengan kata lain kasih kepada sesama manusia. Kalau kau menguntungkan aku ikut. Kalau kau tidak menguntungkan lagi, aku angkat kaki, begitu. Ya. Tapi Tuhan tidak bilang, oh berarti selama ini kau cuma gombal saja, pergi muka saja. Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-domba. Lalu Tuhan tanya lagi Petrus sekali, agapaukah engkau kepadaku? Apakah engkau mengasihi aku dan kasih yang rela berkorban seperti yang selama ini kau bilang? Petrus yang tertunduk bilang apa? Guru, engkau tahu aku cuma phileo, aku cuma mengasihi engkau dan kasih persaudaraan. Tuhan tidak bilang, jadi selama ini kau omong kosongnya. Nah, Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Lalu yang ketiga Tuhan tanya lagi dia, Tuhan kasih turun tingkat pertanyaannya itu. Tuhan bilang apa? Jadi engkau cuma phileo kepadaku, jadi engkau cuma mengasihi aku dan kasih persaudaraan. Petrus sedih hatinya dan dia bilang, kau tahu terus. Nah, apa yang terjadi? Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa, saudara? Tuhan memberikan kesempatan. Hatinya Yesus itu hati yang memberi kesempatan kepada kita untuk berubah. Ya, dia bukan seorang pemimpin yang main hukum, yang main hajar, tapi dia pemimpin yang memberi kesempatan apa? Untuk kita berubah. Nah, seringkali bukankah keadaan kita, iman percaya kita hanya seperti murid-murid percaya kepada Yesus, ya, hanya karena apa? Supaya dibebaskan dari penjajahan Romawi. Dan orang yang dekat sama Yesus, kalau Yesus jadi raja, dia mengharapkan dia bisa jadi menteri, ya, dia bisa menjadi ini, menjadi itu. Karena apa? Dia disebut orang yang dekat dengan Yesus. Bukankah kadang-kadang kita seperti itu? Kenapa banyak orang Kristen yang kemudian gugur imannya? Karena dia pikir kalau dia masuk gereja, dia percaya Yesus, dia bisa mendapatkan hal-hal jasmani. Hanya sekedar itu. Ya, ada begitu tidak dapat, sudah dia kasih tinggal. Padahal yang pertama yang kita pelajari tadi adalah apa? Percaya kepada Yesus, perhatikan apa yang Yesus katakan dan lakukan. Dan kalau tidak gugur imannya, saudara. Ya, jadi dalam hal ini kita perlu melakukan itu. Nah, untunglah ya kita punya Yesus. Hatinya itu selalu memberi kita kesempatan untuk apa? Berubah. Ya, dia tetap mempercayakan kepada kita pekerjaan-pekerjaan yang besar, ya. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, ya, saya bersyukur sejak usia muda 40 tahun yang lalu waktu saya mulai bertobat, pendeta saya selalu bilang, baca firman Tuhan. Saya bilang sama pendeta saya karena saya masih muda, Om, kadang-kadang saya baca saya tidak mengerti, Om. Pendeta Indiono bilang begini, kau baca saja, mengerti atau tidak mengerti, kasih masuk di sini, simpan di sini. Satu waktu kau pasti mengerti dan taat saja, begitu. Nah, untung, ya. Ternyata, ya, kalau kita tidak begitu, saya sudah mengalami banyak, so. Dalam perkembangan ekonomi, ya. Sudah berapa kali ini terjadi resesi ekonomi. Pada waktu tahun 89, saya ikut bangkrut. Lalu Tuhan pulihkan saya lagi. Tahun 98 kembali terjadi. Nah, ini tahun 2020, saya kasih tahu saudara, akibat pandemi ini, para ahli sudah memprediksi seluruh dunia, termasuk negara-negara hebat, Amerika dan sebagainya,
pertumbuhan ekonominya akan minus, ya, dan terjadi banyak pengangguran, banyak PHK, keadaan keuangan akan semakin susah. Nah, bagaimana kita mempersiapkan hati kita menghadapi keadaan begitu, saudara? Nah, kalau kita hanya percaya Tuhan Yesus supaya kita dapat ini, dapat itu seperti murid-murid hanya untuk hal-hal jasmani, percayalah kita pasti gugur imannya. Tapi kalau kita seperti yang dikatakan firman Tuhan yang sudah kita pelajari tadi, ya, kita percaya kepada Yesus, kita perhatikan setiap perkataannya, dan kita belajar untuk mentaatinya walaupun kemampuan kita kecil. Ini hari misal kita taat, besok kita tidak taat, ya, jatuh bangun, tapi percayalah Tuhan melihat hati kita, dan hatinya Yesus itu hati yang memberi kesempatan untuk kita berubah. Nah, dia memberi kesempatan kepada Petrus, dia tidak maki-maki Petrus, dia bilang gembalakanlah domba-domba. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya. Nah, hari ini kita harus belajar berita pasca kebangkitan. Ada hal-hal yang kita perhatikan sementara di luar keadaan semakin membingungkan, ya. Tapi ada daerah yang sudah maju, khusus di daerah kita Makassar justru akan diadakan PSBB. Ya, kenapa? Karena dianggap penularan itu cukup banyak. Nah, otomatis nanti akan ada pembatasan ini dan itu. Lalu pendapatan kita semakin kurang. Nah, jangan sampai kita panik dan sebagainya. Apalagi kita mulai terpengaruh dengan kata-kata para ahli debat-debat, para ahli putar-putar bahasa yang bilang itu pendeta juga banyak mati. Mana itu Mazmur 91? Ya, katanya ilmu. Nah, kalau kita mulai terpengaruh itu, kita akan jangan pikir lihat itu, siapkan hati kita menghadapi perkembangan ekonomi nanti. Tetap berdoa terus, percaya kepada Tuhan Yesus, perhatikan betul apa kata Tuhan Yesus, perhatikan firman-Nya, dan belajar mentaatinya. Ya, pelan-pelan tapi pasti kita belajar, kita akan kuat menghadapi apapun. Ya, Tuhan tidak pernah janji kalau kita ikut Dia tidak akan mati ini mati itu. Ya, coba lihat Petrus setelah dia percaya, malah matinya bagaimana? Salibkan kepala di bawah. Ya toh, kalau cara matinya orang itu urusannya Tuhan. Tapi urusan kita hari ini adalah apa? Bagaimana percaya Yesus sungguh-sungguh, perhatikan apa yang Yesus katakan, perhatikan firman Tuhan, dan mulai belajar mentaati itu. Maka dunia bisa goncang, tapi waktu kita lakukan itu sekecil apapun kemampuan kita. Seperti Petrus pada waktu dia mentaati dan konsentrasi kepada apa yang Yesus katakan, dia bisa melakukan hal yang luar biasa, berjalan di atas air. Tapi begitu dia terpengaruh dengan keadaan tenggelam, mari konsentrasi apa yang Yesus katakan, konsentrasi apa firman Tuhan katakan, percaya pada Yesus tiap hari, hidup dekat dengan Dia. Kita punya Yesus, Yesus yang hatinya bukan hati yang sedikit-sedikit menghukum, sedikit-sedikit bukan. Hatinya adalah hati yang memberi kita kesempatan untuk berubah. Nah, ini firman Tuhan, pesan pengembalaan untuk saya dan saudara dalam berita pasca kebangkitan ini. Berita setelah kebangkitan Tuhan. Menghadapi apa saja, mari jemaat siapkan hati kita. Seluruh alumni Sekolah Misi Manturia, siapkan hati kita. Ya, ikut Tuhan sungguh-sungguh, percaya kepada Dia, perhatikan firman-Nya, belajar mentaatinya, maka kita akan melihat
sekecil apapun kemampuan kita, kita bisa buat hal yang besar. Ya, dunia boleh goncang, tapi kita akan tetap melihat perkara yang besar yang Tuhan buat atas saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba sudah menyampaikan firman-Mu sederhana, berita pasca kebangkitan ini. Mengapa murid-murid menjadi goncang imannya? Karena mereka hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka punya pengertian yang lain. Motivasinya adalah hanya supaya Tuhan Yesus melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus berbicara, mereka tidak memperhatikan. Akibatnya iman goncang pada saat persoalan, tantangan, cobaan berat datang. Karena itu dengan kami mempelajari ini, biarlah kami belajar dengan sungguh-sungguh. Melihat pengalaman Petrus dapat berjalan di atas air adalah dia percaya Yesus, dia perhatikan dan mulai melakukan apa kata Tuhan Yesus. Maka dia bisa punya pengalaman yang luar biasa, berjalan di atas air. Tapi begitu dia sudah tidak memperhatikan, yang dia perhatikan adalah keadaan sekelilingnya, maka dia pun tenggelam. Karena itu Tuhan hari ini kami mau belajar. Kami percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Kami mau perhatikan firman Tuhan. Kami mau mentaatinya sekecil apapun kemampuan kami. Tapi kami percaya Tuhan, waktu kami sungguh-sungguh melakukan itu, dunia boleh goncang, segala keadaan boleh tambah buruk, tapi pemeliharaan atas kami tetap amin. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tetap untuk selama-lamanya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, ya dan amin. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kami akan melihat perkara-perkara yang besar di hari-hari yang mendatang. Pada saat kami percaya dan memperhatikan firman-Mu dan belajar mentaatinya. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua anak-anak-Mu, Tuhan Yesus. Keadaan yang sederhana ini, semua pemberitaan yang sederhana, ya, kami percaya waktu kami lakukan, kami lihat perkara yang ajaib. Berkati kami semua. Akhir ibadah ini, mari buka kedua tangan kita. Sekarang turunlah kiranya berkat yang berlimpah-limpah. Berkatilah anak-anak-Mu yang bekerja, buat lebih hari lebih berhasil, semakin hari semakin berhasil. Hikmat kuasa mujizat, tanda-tanda ajaib untuk yang melayani, hikmat kepandaian untuk yang belajar, damai sejahtera yang limpah, kesehatan yang limpah, berkat keuangan yang limpah, berkat rohani yang limpah. Tuhan turunkan atas kami dan seisi rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan atas semua anak-anak-Mu yang sedang mengikuti firman ini Tuhan. Tuhan berkati, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang dan Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan Roh Kudus, menyertai, melindungi, memelihara hidup kita, mulai hari ini sampai Maranatha, dia datang kali yang kedua, maka sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya di berkat pelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya.